Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haffi Gifari. Kali ini akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi organisasi nirlaba. Di bab 1, kita akan mempelajari organisasi nirlaba. Sektor nirlaba adalah jumlah dari organisasi dan asosiasi swasta, sukarela, dan nirlaba. Ini menggambarkan satu sel organisasi dan kegiatan di sebelah kompleks kelembagaan pemerintahan, negara atau sektor publik di satu sisi, dan sektor keuntungan atau sektor bisnis di sisi lain. Kadang-kadang disebut sebagai sektor ketiga. Organisasi bermigrasi dari satu sektor ke sektor lain. Misalnya rumah sakit berubah dari publik jadi nirlaba, atau dari nirlaba ke status nirlaba. Lainnya membuat pusat laba dan non-laba di dalamnya, misalnya program tanggung jawab perusahaan atau bisnis yang dijalankan oleh organisasi nirlaba, dan yang lainnya lagi adalah lembaga kuasi pemerintah yang terletak di suatu tempat antara ranah privat dan publik, misalnya Smithsonian Institute di Washington DC atau BBC di Inggris. Bab 2, latar belakang sejarah. Sektor nirlaba tertanam dalam perkembangan politik dan sosial yang lebih luas di suatu negara atau wilayah. Perkembangannya dibentuk oleh budaya politik dan bentuk pemerintahan, tetapi juga oleh faktor budaya dan agama dan aspek sosiologis dari struktur kelas. Salamo dan Anheyer 1998 mengemukakan bahwa secara nasional sektor nirlaba memiliki tambatan yang berbeda di negara yang berbeda, yang mengungkapkan bentuk sosial dan ekonomi yang berbeda serta faktor-faktor di tempat kerja. Mereka membantu menciptakan keragaman dan kekayaan bentuk, organisasi, dan institusi yang terletak antara negara dan pasar. Perkembangan masyarakat sipil AS adalah proses yang sulit, kisah keuntungan yang dimenangkan, dibatalkan, dan direklamasi, tentang prosedur demokrasi dan pelaksanaan kekuasaan, siapa yang menggunakannya, untuk tujuan apa, dan bagaimana orang Amerika akhirnya menciptakan masyarakat sipil. McCarthy 2003. Bab 3, konsep. Konsep sektor nirlaba, masyarakat sipil, dan modal sosial adalah bagian dari terminologi yang relatif baru dalam ilmu sosial. Mereka menunjuk ke aspek yang sangat berbeda. Masyarakat sipil adalah konsep tingkat makro, sedangkan sektor nirlaba adalah organisasi. Terletak di tingkat meso, dan modal sosial konsep tingkat mikro yang menggambarkan tindakan dan karakteristik individu. Namun mereka tumpang tindih dalam banyak hal penting. Sektor nirlaba dengan banyak kelompok, asosiasi, dan organisasinya dapat dipahami sebagai infrastruktur masyarakat sipil di mana modal sosial menyediakan dasar mikrososiologis. Secara keseluruhan, ketiga konsep ini menyoroti aspek masyarakat yang telah lama terabaikan namun krusial. Bab 4, ikhtisar. Di bagian pertama, menyajikan tinjauan umum tentang ukuran, komposisi, struktur pendapatan, dan peran sektor nirlaba di Amerika Serikat. Bab ini juga mempertimbangkan tempat sektor nirlaba dalam ekonomi campuran kesejahteraan. Pada bagian kedua, bab ini menyajikan tinjauan umum tentang ukuran, komposisi, struktur pendapatan, dan peran sektor nirlaba di bagian lain dunia, dan menempatkan sektor nirlaba Amerika Serikat dalam perspektif komparatif. Bagian terakhir memperkenalkan data yang menunjukkan hubungan antara organisasi nirlaba dan gagasan modal sosial dan kepercayaan. Organisasi nirlaba dapat sangat bervariasi dalam hal ketergantungan mereka pada berbagai jenis dukungan. Yang pertama, pembayaran sektor publik yang termasuk hibah, kontrak, dan transfer, dan pembayaran pihak ketiga. Pemberian pribadi yang termasuk hibah yayasan, sumbangan bisnis atau perusahaan, dan pemberian individu, dan biaya dan ongkos pribadi yang pada dasarnya termasuk biaya untuk layanan, iuran, hasil dari penjualan, dan pendapatan investasi. Bab 5, bidang tertentu. Halaman-halaman sebelumnya telah menunjukkan peran kompleks dan berbeda yang dimainkan organisasi nirlaba dalam kehidupan Amerika. Sementara skala dan ruang lingkup peran nirlaba bervariasi berdasarkan bidang.
kita tetap dapat menarik 3 kesimpulan umum. Pertama, di bidang penyediaan layanan seperti kesehatan, layanan sosial, pendidikan, perumahan, sektor ini merupakan bagian dari kemitraan publik swasta yang bertumbuh pada gagasan pemerintah pihak ketiga. Kedua, bidang-bidang yang terutama terkait dengan advokasi, sektor ini menemukan dirinya dekat dengan arena pembuatan kebijakan dengan organisasinya, di aliansi dan koalisi yang berbeda satu sama lain dan pemerintah. Ketiga, sektor nirlaba mengalami lingkungan ekonomi dan kebijakan yang berubah dengan cepat yang menantang banyak organisasi layanan kesehatan dan sosial khususnya. Bab 6. Pendekatan teoritis. Bab ini mengulas pendekatan teoritis utama untuk menjelaskan keberadaan organisasi nirlaba di ekonomi pasar. Ada dua aspek yang perlu ditekankan. Pertama, saling melengkapi. Dari pendekatan ekonomi mikro adalah kekuatan besar dari bidang teori nirlaba. Secara umum, tugas utama berikutnya adalah menghasilkan teori-teori yang tidak hanya menjelaskan keberadaan nirlaba, tetapi juga perilaku, dampak, dan siklus hidup mereka. Namun, sebelum kita melihat perilaku organisasi, kita harus secara singkat menyebutkan aspek penting kedua dari teori yang disajikan dalam bab ini. Kesederhanaan, kita harus ingat bahwa semua teori ilmu sosial adalah abstraksi, dan karena itu penyederhanaan realitas memang kekikiran, yaitu kapasitas untuk menjelaskan karakteristik penting dari suatu fenomena secara sederhana adalah tanda utama kualitas dalam teori. Bab 7. Teori dan struktur organisasi. Ahli teori organisasi Charles Perrow yang hebat pernah menulis bahwa kita hidup di zaman organisasi dan bahwa sedikit kehidupan publik terjadi di lingkungan dan organisasi. Untungnya teori organisasi memberi kita banyak wawasan tentang operasi organisasi, struktur mereka, dan kepemimpinan mereka. Terhadap latar belakang ini, bab selanjutnya melihat lebih dekat pada perilaku, fungsi, dan dampak dari organisasi nirlaba. Bab 8. Perilaku dan kinerja nirlaba. Dalam bab ini, perilaku organisasi dari organisasi nirlaba dan menyoroti di antara aspek-aspek lainnya pentingnya nilai-nilai sebagai fitur berbeda dari banyak organisasi nirlaba, meskipun tidak semua. Seberapa jauh mereka memengaruhi perilaku organisasi bervariasi, tetapi keberadaan nilai-nilai signifikan menyiratkan paling tidak hubungan sarana tujuan yang lebih kompleks antara tujuan operasional dan tujuan akhir. Memang nilai bisa memungkinkan atau menahan, melindungi atau menyengat, memimpin atau menyesatkan, menyegarkan atau mengganggu. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan bergabung dengan basis nilai nirlaba untuk menjadikannya organisasi yang inheren dan secara politis. Bab 9. Menyerahkan kembali organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba berbeda dari bentuk organisasi lainnya karena struktur pendapatan mereka mencakup aliran pendapatan yang berbeda dari berbagai sumber dan juga dalam hal sumber daya manusianya termasuk staf yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Mengelola dan mengawasi sumber daya ini dan alokasi mereka dalam melanjutkan misi organisasi adalah tugas dewan dan manajemen organisasi. Bab 10. Stakeholder, tata kelola, dan akuntabilitas. Tuntutan untuk tata kelola yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih besar telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian karena semakin pentingnya sektor nirlaba di banyak negara. Contoh-contoh penting termasuk bencana Enron tahun 2002, skandal reksadana, dan praktik korupsi yang sangat dipublikasikan di pemerintah, baik itu di tingkat lokal atau pemerintah federal. Penting untuk mengingat salah satu paradoks masyarakat modern. Tidak begitu banyak kasus bahwa organisasi nirlaba, bisnis, dan pemerintah menjadi lebih rentan terhadap akuntabilitas dan kegagalan tata kelola daripada di masa lalu. Kemungkinan besar yang terjadi adalah sebaliknya, dan bahkan jika sulit untuk memberikan bukti yang meyakinkan tentang hal ini, orang dapat berasumsi bahwa pemerintah saat ini, bisnis, dan nirlaba agak lebih dapat diandalkan dan dapat dipercaya 150 atau 25 tahun yang lalu. Bab 11. Manajemen 1. Model. Multiplisitas adalah tanda tangan organisasi nirlaba.
tantangan bagi manajemen kemudian adalah untuk mengembangkan model yang mengidentifikasi komponen-komponen ini, budaya mereka, tujuan, dan prosedur operasi dalam upaya untuk membangun beberapa koherensi dan identitas antara misi, kegiatan, dan hasil. Bab 12, Manajemen 2, Alat dan Topik Khusus. Bab ini meninjau sejumlah alat manajemen dasar dan isu-isu yang mencerminkan pendekatan manajemen normatif analitis yang diperkenalkan pada bab sebelumnya. Lebih khusus lagi, bab ini membahas manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategis, menyajikan sejumlah teknik perencanaan sesuai untuk nirlaba, dan menyimpulkan dengan gambaran singkat tentang manajemen keuangan, rencana bisnis, dan pemasaran. Bab 13, Hubungan Negara Nirlaba. Kerjasama antara pemerintah dan sektor nirlaba memiliki sejarah panjang. Di Amerika Serikat, hubungan tersebut berakar dalam pada tata rias ideologis dan budaya negara tersebut. Namun, seiring waktu, sistem pemerintahan pihak ketiga ini tidak stabil dan tidak komprehensif dalam cakupannya, didorong oleh inisiatif kebijakan utama yang secara berkala merevolusi substansi dan praktik hubungan pemerintah nirlaba. Kemitraan publik swasta tetap menjadi sistem fleksibel dan terbuka, tidak terpengaruh oleh standarisasi yang akan dihasilkan oleh kebijakan yang lebih komprehensif. Asumsi di antara banyak sarjana dari sektor nirlaba adalah bahwa organisasi nirlaba menawarkan negara suatu cara yang fleksibel dan terlokalisir untuk menanggapi masalah sosial dan ekonomi yang muncul atau berurat berakar. Organisasi-organisasi ini lebih mampu daripada birokrasi pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan publik yang berubah dan untuk membangun hubungan layanan jangka panjang dengan klien. Bab 14, Yayasan. Pembentukan yayasan tergantung pada dua faktor penting, ketersediaan modal finansial dan bentuk aset lainnya, seperti real estate dan kesediaan individu atau organisasi untuk mendedikasikan dana tersebut untuk entitas yang terpisah, yaitu yayasan, dan tujuan khusus, seperti contoh dari negara berkembang dan ekonomi transisi saja. Dengan demikian, kita dapat mengasumsikan bahwa variasi dalam penciptaan yayasan dari waktu ke waktu tergantung tidak hanya pada permintaan untuk fungsi yang mereka layani, tapi juga pada sejauh mana ekonomi menghasilkan atau menyediakan aset yang dapat diubah menjadi yayasan dan tingkat kewirausahaan filantropis dari masyarakat. Bab 15, Masalah internasional dan globalisasi. Bab ini membahas internasionalisasi sektor nirlaba dalam konteks globalisasi dan mengeksplorasi beberapa alasan untuk ekspansi signifikan dari kegiatan lintas batas. Selanjutnya, bab ini berfokus pada pengelolaan organisasi non-pemerintah internasional dan jenis nirlaba lainnya yang beroperasi lintas batas. Bab ini juga membahas implikasi dari globalisasi dan kegiatan lintas batas di bidang pemberian layanan, bantuan kemanusiaan, dan advokasi. Bab 16, Masalah dan Perkembangan Kebijakan. Organisasi nirlaba dan sektor nirlaba secara lebih umum adalah bagian dari transisi ganda yang kompleks dari masyarakat industri ke masyarakat pasca industri, dan dari negara nasional ke rezim kebijakan transnasional. Transisi ini menunjukkan awal dari dialog kebijakan baru dalam menyikapi peran masa depan dari organisasi nirlaba, dan melibatkan dua perspektif luas yang telah menjadi menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, nirlaba semakin menjadi bagian dari manajemen publik baru dan ekonomi campuran kesejahteraan, dan di sisi lain, mereka dipandang sebagai pusat pendekatan masyarakat sipil modal sosial, khususnya pendekatan neo-Tocquevillean pada hubungan antara modal sosial dan partisipasi dalam asosiasi sukarela. Kedua pendekatan tersebut membuat klaim yang kuat dan spesifik tentang peran lembaga nirlaba, LSM, dan sektor nirlaba secara umum. Keduanya menempati posisi kunci dalam debat kebijakan saat ini. Keduanya memiliki implikasi besar bagi masa depan nirlaba, dan keduanya pada akhirnya bisa menjadi serangkaian harapan yang sangat kontradiktif yang mendorong dan menarik lembaga ini ke arah yang sangat berbeda. Terakhir, contoh kasus.
yaitu tentang organisasi nirlaba yang bergerak pada bidang perumahan. Karena organisasi nirlaba bukanlah organisasi laba, jadi banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Berbeda dengan organisasi laba. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Jadi kasus yang biasa terjadi pada organisasi perumahan adalah ketika anggota dari organisasi tersebut bangun sebuah perumahan, tetapi pada saat perumahan tersebut jadi, dia tidak memberikan sekian persen pada organisasi hasil dari perumahan tersebut, karena tidak memahami AD atau ART organisasinya dan tidak sesuai perjanjian yang ada pada AD, ART, atau bisa juga dia tidak mengetahui bedanya organisasi non-profit dan profit, di mana pendanaan dicari sendiri. Yang bertanggung jawab dan cara mengatasi kasus di atas adalah ketua umum sebagai pimpinan harus memberikan penjelasan pada anggotanya. Atau diadakannya musyawarah nasional yang di sana akan dijelaskan secara rinci. Setuju atau tidak setujunya anggota dalam mentaati peraturan yang ada pada organisasi tersebut. Kondisi saat ini adalah organisasi-organisasi seperti contoh di atas akan maju ketika sistem manajemen organisasinya terstruktur dalam mengayomi anggotanya dan ADART yang disetujui oleh semua pihak yang terkait pada organisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.